Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang hadir hari ini dan yang biasa hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diterima ibadah puasa kita, dan semoga Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin qaidil ghurril muhajjalin ila jannatin na'im wa ila jiwaril karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan bersama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pusat segala sistem, penguasa semesta, pemberi nikmat. Dialah Allah yang maha mengatur segala urusan dengan tanpa mengalami kesulitan. Dialah Allah yang mengatur segala makhluk tanpa merasa sulit sedikit pun. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hal yang demikian itu tergambar pada pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika i'tidal. Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Berapa yang kita puji kepada Allah? Rabbana lakal hamdu. Itu kalau di Makkah itu Rabbana walakal hamd. Artinya itu kan, wahai Tuhan kami, walakal hamdu, hanya milikmulah segala puji. Segala puji ini masih ditambah lagi, mil'us samawati, sepenuh langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi. Itu pun masih tidak cukup ya. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mau mulai berkenalan dengan Allah, maka akan ada dari Allah itu sebuah ketenangan-ketenangan yang sebelumnya belum pernah dirasakan. Satu ketenangan yang hadir dan lahir yang Allah berikan kepada kita, itu akan muncul sesuatu yang memberikan ketenangan abadi, begitu ya. Semakin kenal kita kepada Allah, maka akan semakin merasakan sebuah ketenangan. Karena itu sahabat sekalian, kita belajar dalam rangka untuk meningkatkan pengenalan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita akan melanjutkan kitab Bidayatul Hidayah pada halaman 63 di baris pertama di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Lanjutan daripada ammal ainu, fahfadha an arba'in, maka jagalah mata an arba'in dari 4 perkara. Dari Imam Ghazali, agar mata kita ini selamat dari segala fitnah dunia dan fitnah akhirat, maka mempunyai idealisme. Apa idealismenya? Adalah memelihara dari 4 hal. Yang pertama adalah antanzura biha ila ghairi muharramin. Jangan sekali-kali melihat sesuatu yang diharamkan. Nah, kalau terlanjur gimana? Kalau terpaksa gimana? Kalau tidak mau lihat tapi kelihatan gimana? Nah, ini dia kan. Ya begitulah dunia itu, begitu dia. Kita mempunyai keinginan yang luar biasa untuk membersihkan itu semuanya. Tapi ketika kita pian ke pasar, maka tidak mau lihat ya kelihatan. Apalagi kalau ke mall, ya kan, nggak mau lihat ya kelihatan. Lagi mana tuh coba? Isrif basarak, ya. Ujar Rasulullah, isrif basarak, palingkan pandanganmu. Ilaikal ula wa alaikas tsaniyah. Ujar Sayyidina Ali begitu. Kamu kalau kelihatan ya nggak apa-apa, ya, tapi jangan dilanjutin terus menerus, ya. Langsung oleh ini sulit, terjadi kesulitan yang luar biasa di dalam jiwa kita. Sahabat sekalian, kita lanjutkan dulu. Au ila suratin malihatin, atau kepada gambar yang manis, gambar yang mempesona, gambar apa saja yang menggugah selera gitu ya. Selera apa? Selera syahwat, bukan selera minum kopi, karena hari ini nggak ada kopi kan. Gambar yang menyebabkan syahwat kita bangun gitu ya, itu suratin malihatin. Ya berarti ya namanya gambar tetap sesuatu yang diharamkan kalau itu menggugah syahwat kita. Nah, ini wala bi syahwatin nafsin. Au tanzura biha ila muslimin, atau kalian melihat kepada sesama muslim bi'ainil ihtiqar, dengan pandangan meremehkan. Ini dia lagi ya. Memandang orang lain hina, ya, itu adalah bentuk sebuah kesombongan terselubung. Gak ngomong kita itu, kita tidak bicara gitu, cuman di dalam hati itu meremehkan. Sekecil apapun peremehan kita kepada orang lain, Allah tahu, Allah mengerti. Berarti diri kita ini masih cacat dalam pandangan Allah. Mari kita lihat sekarang bagaimana peristiwa ini terjadi kepada Sayyidina Umar. Rasulullah pernah mengatakan seperti ini, wahai sahabat-sahabatku, aku tahu orang yang akan masuk surga paling akhir. Dia akan merangkak, itu sudah yang paling akhir. Setelah itu neraka terus ditutup, dikunci, lalu kemudian surga dibuka. Akan ada orang yang paling akhir masuk surga. Sayyidina Umar bilang, wahai Rasulullah, mudah-mudahan yang paling akhir itu adalah aku. Nah, itu dia. Jadi hati itu sampai seperti itu ya. Sampai tidak mempunyai rasa apa-apa dalam pandangan Allah, tidak mempunyai jasa apa-apa dalam pandangan Allah, tidak mempunyai ibadah apa-apa dalam pandangan Allah, sehingga dia dapat merasakan mudah-mudahan itu aku. Nah, kita sangguplah begitu. Kita nggak punya kesanggupan begitu. Hati yang seperti apa yang sanggup seperti itu gitu. Padahal itu adalah kelasnya Sayyidina Umar. Mudah-mudahan itu adalah aku. Nah, ini kerendahan hati yang luar biasa, yang merasa dirinya tak punya apa-apa dan tak punya jasa apa-apa dalam Islam, luar biasa. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ditanya, saking karomahnya begitu banyak, tanya, wahai Syekh, engkau dengan Sayyidina Umar itu lebih mulia mana gitu. Wah, sampai segitunya ya. Sampai segitunya bertanyanya ya.
Kamu jangan macam-macam tanya begitu. Saya dengan Umar, jangankan dengan orangnya, dengan debu kudanya itu saja saya nggak ada apa-apanya. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah kalau misalnya mereka seperti itu, lah kita di mana coba, sahabat sekalian? Kita ya bertaubat kepada Allah, kemudian ya minta dimasukkan surga walaupun itu tak pantas kita ucapkan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Tetap kita minta kepada Allah supaya dimasukkan surga tanpa hisab. Kenapa? Kalau kita dihisab, kita pasti akan menderita, ujar Rasulullah. Kalau kita diteliti oleh Allah, pasti kita akan tersiksa, ujar Rasulullah begitu. Rasulullah pernah minta begini waktu sholat, Rabbi hasibni hisabai yasira. Ada salah sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana yang dimaksud dengan dihisab dengan hisapan yang ringan itu? Wahai sahabatku, kalau kalian sampai dihisab oleh Allah dengan teliti, kamu pasti celaka. Yang dimaksud dengan hisabai yasira itu adalah ya dibuka catatannya itu, cuman kayak nggak diperiksa gitu, hampir merem gitu mungkin ya. Nah, jadi terhapus semua, catatan-catatan buruk terhapus semua. Jadi ya dilihat ya cuman karena mendapatkan rahmat Allah, ya sudah ketutup semua dengan rahmat Allah. Itulah yang kita harapkan. Kita mengharapkan rahmat Allah. Ketika buku kita dibuka, mari kita lihat sekarang back ke belakang. Dari kita akil baligh sampai hari ini sudah berapa kali dosa kecil, dosa besar yang kita lakukan. Tidak usah diceritakan kepada siapa-siapa. Sudah ditutup aja sendiri. Allah sudah menutup aib kita, aib Abdurrahman, aib yang semuanya, kita semua punya aib dan kita tutup sama-sama. Dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan hari ini adalah bulan Ramadan di mana ampunan Allah turun secara bertubi-tubi. Banyak sekali ampunan Allah yang akan turun kepada kita. Jadi satu-satunya jalan untuk kita adalah mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Kalau soal dosa jangan ditanya, menumpuk sudah dosa-dosa kita ini. Hampir tiap hari, dari mata, dari ucapan, tiap hari pokoknya. Jadi sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka untuk meningkatkan mata kita agar supaya lebih jernih di dalam melihat, lebih jernih dalam arti lebih bersih begitu, ya menghindar. Orang Yaman pun, orang Hadramut itu heran kepada orang Indonesia. Kalau di Hadramut itu kan nggak ada perempuan ya. Ketemu perempuan ya pasti kelihatan matanya cuma satu, nggak kelihatan orangnya. Nggak ada. Nah di sini keluar pasti ketemu aurat ya, pasti ketemu aurat. Itu masih ada orang Indonesia dan banyak. Negerinya para wali itu Indonesia setelah Hadramut. Nah, agak aneh kan? Tetapi seperti itulah orang gudang ulama juga di Indonesia, bahkan diakui dunia. Itu adalah pendiri Nahdlatul Ulama namanya Kiai Hasyim Asy'ari, itu diakui dunia. Bahkan ketika kuburan Rasulullah mau diusik, mau dibongkar, maka ulama dari Indonesia namanya Kiai Hasyim Asy'ari pergi ke kota Mekah, pergi ke Hijaz, membentuk panitia agar kuburan Rasul jangan sampai dibongkar oleh orang-orang Wahabi. Itu yang mempunyai ide dan mempunyai gagasan adalah ulama dari Indonesia, sebagai orang satu-satunya di Indonesia yang mempunyai gelar Hadratus Syekh. Kenapa mempunyai gelar Hadratus Syekh? Karena beliau hafal bukan hanya matan hadis, beliau hafal kitab Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Kutubus Sittah namanya, dengan rawi-rawinya. Dengan rawi-rawinya itu maksudnya gimana? Kalau misalnya pian pernah dengar, misalnya begini,
Al-a'malu binniyat, itu kan matan namanya, matan hadis. Itu rawinya bisa sampai 50 orang. Nah, ngapalin orangnya itu, hafal sama orang-orangnya. An itu, an Muhammad bin Abdullah seperti itulah. Itu hafal. Nah, ulun dulu juga setor kitab Muslim kepada guru kami, Dr. Kiai Haji Muhammad Idris, itu bersama dengan sanadnya juga. Cuman sekarang ya jangan ditanya, habis semua sudah. Kalau sanadnya, matanya masih adalah dikit-dikit matannya itu. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi ada orang-orang di Indonesia ini yang mendapatkan karomah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai menembus pulau, menembus negara, bahkan diakui oleh di seluruh dunia. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Karena menjaganya mata di Indonesia itu cukup sulit. Kalau nanti anak pian ke Hadramut itu keluar nggak akan pernah ketemu perempuan. Pasar itu laki-laki semua, pasar. Nggak ada ya, perempuan jualan sayur di pasar itu nggak ada. Semua laki-laki. Ketemu sama-sama laki-lakinya, tawar menawar sama-sama laki-laki. Kalau di daerah Mekah, ketika di Yaman dan lain sebagainya. Nah, Indonesia perempuan semua, perempuan. Bahkan yang paling unik adalah di Banjarmasin itu ada pasar terapung, itu perempuan semua. Luar biasa Indonesia ini, ya Allah ya Rabb. Baik sahabat sekalian, yang terakhir adalah jangan memandang orang lain dengan pandangan remeh. Ya, sebesar apapun ilmu seseorang dan sebanyak apapun makom seseorang, ketika ia telah menganggap kecil orang lain, ini bisa turun derajatnya sampai kepada laknat Allah. Na'udzubillah ini, na'udzubillah. Kita belajar sama-sama untuk menjaga hati agar supaya tidak seperti itu. Bagaimana caranya? Ingat bahwa alhamdulillah. Harus ingat itu. Nah, kalau tidak ingat itu, kita mau sombong saja dengan apa yang kita lakukan. Bahwa segala puji bagi Allah. Pujian apa? Orang punya ilmu kan pantas untuk dipuji, tetapi ilmu itu kan dari Allah. Ingat namanya alhamdulillah. Jadi segala puji itu sebenarnya hanya milik Allah. Itu mengakar di dalam jiwa, mendarah, mendaging, menulang, dan sampai seluruh jiwa kita itu tidak ada merasa apa-apa. Semuanya adalah pemberian murni, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada sedikit pun sebuah kesombongan atau merasa lebih daripada orang lain. Inilah yang menyebabkan setan terusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada si Adam. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Wa ammal udhunu, adapun telinga, fahfadha, maka hendaklah memelihara, antusghiya, agar engkau tidak mendengarkan, atau biha, dengan telinga itu, ilal bid'ati, kepada bid'ah, awil ghibati, atau ghibah, awil fuhshi, atau keburukan, awil haudi, atau tenggelam, fil batili, dalam kebatilan, au dzikri masawin nas qaiman, fa innama khuliqta laka litasma biha kalamallahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hikmati awliyaihi wa tatawassala bistifadatil ilmi biha. Sahabat sekalian, dengan telinga, mata dan telinga adalah jendela hati kita untuk menjadikan diri kita semakin baik atau sebaliknya. Nah, karena itu di sini bukan hanya orang yang
berkata, tetapi orang juga yang mendengar pun ikut dosa. Nah, gimana caranya? Pergi dari majelis itu, pergi dari tempat itu, gitu ya. Pura-pura mau ke WC, ke apa begitu, atau apa. Tetapi kalau kita mempunyai keberanian untuk nahi mungkar, sampaikan. Resikonya apa? Dibenci, tidak disukai. Memang resikonya begitu. Dibenci, tidak disukai. Allah sok suci, Allah dan lain sebagainya, ya. Dan sahabat sekalian, awil khawdi fil batil, atau tenggelam dalam kebatilan. Tenggelam dalam kebatilan itu bisa jadi nongkrong, kemudian ngobrol sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu ya. Yang diomong adalah keburukan orang lain, seolah-olah dirinya tak punya keburukan. Ingat sahabat sekalian, tujuan asli kita, telinga yang Allah berikan kepada kita itu litasma'a kalam Allah, agar kita mendengarkan kalam Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena kalam Allah adalah pusat rahmat Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, ujar Allah nih. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila Quran dibaca. Siapa yang membaca? Baik orang lain maupun diri kita sendiri membaca, maka kita dengarkan. Kan kadang-kadang kita membaca, kita kadang-kadang nggak mendengar. Loh, kok bisa terjadi? Bisa ngelamun, ya kan? Ngelamun. Jangankan baca, mau hafal itu terus saja itu bisa ngelamun. Bibir baca Quran, pikiran keliling kemana-mana. Bisa terjadi, iya bisa. Kalau orang sudah lancar banget itu, bibir itu baca Quran, tapi hati tidak ikut. Itu artinya tidak mendengar. Tetapi kalau kita betul-betul kita dengarkan kalam Allah itu, maka dia akan membangun jiwa kita akan semakin baik. Akan mengukir jiwa kita akan semakin sabar, akan semakin qanaah, akan semakin ridha, akan semakin baik. Ada bunga yang mengembang dalam jiwa kita ketika kita membaca Al-Quran, kita dengarkan. Baca sendiri aja kita tidak dengar, apalagi orang lain yang baca, gitu kan. Sahabat sekalian, kita belajar. Lu bagaimana caranya kita mendengar? Enggak usah banyak-banyak baca Qurannya, biar tidak ngelamun. Kadang-kadang kan kita kejar target, ya nggak apa-apa sih belajar untuk kejar target. Sehari 1 juz misalnya untuk bulan Ramadan nih, sehari 1 juz berarti nanti 1 bulan hatam. Nah, sahabat sekalian, begitu. Nah, yang terpenting adalah yang Allah sampaikan, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bacalah dengan tartil, dengan pelan-pelan. Sesungguhnya bacaan di waktu malam itu dapat memberikan kesan yang mendalam ke dalam jiwa kita. Itu sahabat sekalian yang dirahmati. Itu tujuan asli daripada penciptaan telinga kita itu. Karena itu sahabat sekalian, kita bisa belajar ketika kita membaca Al-Quran. Coba dengarkan betul-betul, dengarkan betul-betul, maka akan ada siraman air ilahiyah gitu ya, siraman air ilahi ke dalam jiwa kita. Tiba-tiba air matanya menetes di pipinya, tak terasa, padahal dia nggak begitu paham juga apa itu yang dibaca gitu. Nah, sahabat sekalian, ketika kita sendirian membaca Al-Quran lalu menetes air matanya, itu murni, pasti ikhlas. Tetapi kalau kalian bareng-bareng dengan orang lain, sama-sama sholat, imamnya bagus bacaannya, lalu menyentuh jiwanya, terdengar temannya lagi nangis gitu, ngelirik sedikit, ikut nangis juga. Nah, ini udah nggak murni gitu. Yang seperti itu. Tapi itu termasuk latihan.
Maka karena itu Rasulullah SAW menyatakan, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok tadi yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak akan ada naungan pada saat itu kecuali naungan yang dari Allah. Salah satunya adalah orang yang sering menangis sendirian. Bukan banyak orang. Banyak orang nangis ya boleh lah, ya boleh. Cuman Allah kan tahu pamer atau tidak, ya kan? Pamer nangis. Ada orang pamer nangis? Ada, banyak. Pamer nangis. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sendirian di atas sajadah, tak ada satupun, bahkan istrinya, anaknya tak ada yang tahu. Seperti itulah rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki, kenapa laki-laki, apa perempuan gak ikut? Ya bukan begitu, laki-laki kan pemimpin, jadi perempuan juga ikut di belakangnya. Maksudnya seseorang yang berzikir kepada Allah kemudian ia meneteskan air mata. Khalian, ada kata-kata khaliannya. Apa itu khalian? Sendirian. Walaupun kita dianjurkan untuk berzikir bersama-sama, tetapi itu ya dalam rangka untuk memberikan pengajaran kepada diri kita, agar supaya terbiasa untuk membaca wirid, kan begitu. Tetapi nanti itu hasilnya ketika pian sendirian. Nah, ketika pian sendirian sudah dapat menenangkan jiwanya sendiri, yaitulah nanti seperti itulah alam kubur kita bersama dengan Allah. Karena di alam kubur nggak ada. Kalau katanya ketika hidup bersama mati pun berdua, dusta itu. Dusta nggak ada, nggak bener itu kan. Dunia milik kita bersama, yang lain ngontrak. Masa gitu? Dusta semua, nggak ada yang bener, nggak ada. Yang bisa kita rasa cinta itu yang bisa kita berikan hanya kepada dua, kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah kalau kita bisa, orang tua dan guru kita. Bisa itu, katakan cinta yang abadi dan mulia itu kepada Allah dan Rasulnya, orang tua dan guru kita. Nah itu baru kita nyanyikan apa-apanya gitu, kayak sampai seperti Imam Busiri itu. Sampai Imam Busiri tentang cintanya kepada Rasul kan luar biasa tuh, sampai menyatakan amin tadzakkuri jiranin bithi salami mazat tadam anjara min muqlatim bidami. Amin tadzakkuri ji. Jadi Imam Busiri itu dialog dengan dirinya sendiri. Amin tadzakkuri jiranin, wahai diriku, kenapa engkau terus menerus menangis dengan air mata darah? Begitu maksudnya itu. Amin tadzakkuri jiranin, apakah engkau telah mengingat tetangga di salam? Apakah engkau mengingat tetangga? Untuk menyebutkan kota Madinah itu enggak sanggup. Apakah karena engkau mengingat tetangga di salam? Siapa tetangga di salam? Ya Madinah, di mana Nabi Nuh yajlul ghayahib, di sana ada nabi yang dikubur. Maka sahabat sekalian, kenapa sampai seperti itu? Mazatta dam anjara, mazatta, engkau campurkan dam anjara mim muqlatim bidami, air mata kau campurkan dengan darah. Sampai sekarang pian pernah lihatlah orang mengeluarkan air mata darah? Nggak ada kan? Nggak ada ceritanya kan? Wah itu kan satu ungkapan yang luar biasa. Maksudnya yang menangis itu bukan hanya matanya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu menangis semua, kan sampai lumpuh dia, darahnya nggak bisa ngalir kan. Nah itu makna daripada menangis dengan air mata darah, dari seluruh jiwanya merindukan betul-betul kepada Rasulullah. Nah itu betul, rindu kepada Rasulullah, rindu kepada Allah itu akan memberikan manfaat yang luar biasa. Tetapi kalau soal antara laki-laki dan perempuan, nggak ada. Itu menjadikan diri kita lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diri kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, dan mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang ada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diri kita mempunyai kekuatan untuk terus-menerus melakukan kebaikan, menyucikan mata kita, menyucikan telinga kita, dan menyucikan seluruh jiwa kita. Semoga Allah tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan telah diberikan kabar gembira oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dinam du'an wa ilal maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.